naik lebih dari 600% di tahun 2023 menjadi tanda tanya atau kejanggalan besar. Rekor itu bisa bermakna dua hal. Pertama, menandakan kegagalan berbagai program ketahanan pangan. Yang kedua, impor beras diduga menjadi celah pendanaan pemilu. Lonjakan impor berlebihan juga membawa risiko beras menumpuk di gudang Bulog dan bisa berakhir rusak. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Rabu 17 Januari 2024, dengan tema Rekor Buruk Impor Beras bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Masih makan nasi? Masih. Saya bertanya ini karena sekarang kita semua atau sebagian besar dari rakyat Indonesia masih makan nasi yang asalnya dari beras, dan mungkin ini yang membuat akhirnya impor kita meningkat. Tapi sebelum kita temukan apa penyebabnya, kita rekor buruk impor beras. Memang begitu mendengar angkanya, saya pun kaget itu, Mas Arief, karena tahun 2023 yang baru saja lewat, ternyata kita mengimpor lebih dari 600% kenaikan ya dibandingkan tahun sebelumnya. Bagaimana ini ya, Mas Arief ya? 600% di 2023, jumlahnya 3 juta ton lebih ya. Itu merupakan salah satu angka yang memang amat sangat fantastis, Leo. Dan kalau kita lihat memang kita tidak bisa menyikapi statistik tersebut dengan satu atau dua fakta saja yang kita bela ya. Karena ya El Nino merupakan sebuah faktor bahwa ada gagal panen di mana-mana, ada panen raya yang mundur. Dan kita memang mengalami penurunan dalam produksi beras nasional kita kurang lebih 645 ribu ton, yakni kurang lebih 2%, dan dijawab dengan angka impor yang kurang lebih 600% dari 2022 ya. Nah, saya pikir ini merupakan sebuah tanda atau indikasi bahwa selain kita mengantisipasi El Nino, ada kegagalan-kegagalan yang pada dasarnya kita bisa lihat. Di antaranya adalah bagaimana nasib program diversifikasi pangan Indonesia. Pada saat kita pernah mengkampanyekan bahwa porang akan mensubstitusi sedikit demi sedikit beras, atau sorghum yang akan sedikit demi sedikit kita substitut untuk gandum ya. Itu merupakan salah satu hal yang harus kita lihat atau kita dengarkan jawaban dari pemerintah tentang program-program tersebut, karena ujung-ujungnya itu akan berdampak pada angka ekspor beras kita, impor beras kita ya. Dan berikutnya juga adalah tentang bagaimana sekarang dengan angka impor yang sedemikian dahsyat, bagaimana proses pengadaannya harus kita jaga. Jangan sampai ini merupakan sebuah proses yang bocor kemana-mana, dan pada akhirnya kita akan mendengar skandal ya, yang terkait dengan uang, dan ini merupakan salah satu hal yang kita harus jaga bersama. Karena angka impor 3 juta ton ini bukan angka yang kecil, pasti akan melibatkan beberapa pihak yang kalau tidak dijaga akan bisa memperkaya diri sendiri dan orang lain. Yang menjadi tanda tanya besar termasuk juga yang dituliskan di editorial adalah apakah memang ada motif yang lain, Mas Arief? Maksudnya motif politik terkait dengan impor beras ini. Jangan dijawab dulu karena kita akan bahas itu. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 17 Januari 2024, rekor buruk impor beras. Rekor buruk impor beras. Kita semua harus merasa tertampar dengan skor impor beras yang naik lebih dari 600% pada 2023. Walaupun impor beras sudah jadi cerita lama, rekor ini tanda kejanggalan besar. Ditambah lagi, impor gila-gilaan jadi pola menjelang pemilu. Rekor impor beras tersebut bisa bermakna dua hal. Pertama, menandakan kegagalan berbagai program ketahanan pangan yang selama ini diklaim sukses. Kedua,
Sebab pola 5 tahunan itu, impor beras diduga menjadi celah pendanaan pemilu. Kendati jenisnya berbeda, keduanya tetap tidak bisa diterima. Sebab itu, sebulan menjelang pemilu ini kita harus bisa menguliti program pangan pemerintah dan penyaluran impor itu. Hanya dengan cara ini kita bisa menolak janji program-program serupa yang akan membuat bangsa semakin terjerumus ke lubang ketergantungan impor. Dari dua faktor itu, pola impor menjelang pemilu memang yang paling gampang terbaca. Hal serupa terjadi pada 2018 atau menjelang pemilu 2019. Ketika itu, pemerintah mengimpor beras sebesar 2,25 juta ton. Angka impor beras semakin mencengangkan terjadi pada tahun lalu. Sesuai angka Badan Pusat Statistik yang mencatat impor beras mencapai 3,06 juta ton. Angka itu sekaligus impor beras terbesar dalam 5 tahun terakhir. Pada periode-periode sebelumnya, lonjakan 1 tahun sebelum pemilu itu tidak terjadi meski impor di tahun berlangsungnya pencoblosan tetap lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Memang kejanggalan impor di 2 pemilu ini tidak serta-merta terkait dengan penyelewengan pendanaan. Namun, pola mencolok ini tidak dapat diabaikan dan layak diselidiki. Adapun terkait dengan alasan ketahanan pangan, hal pertama yang terlihat tentunya adalah angka cadangan beras. Betul bahwa El Nino membuat produksi beras turun, namun perbandingannya dengan angka impor justru semakin membuat dahi berkerut. Laporan BPS pada Desember 2023 mencatat produksi beras diperkirakan pada sekitar 30,90 juta ton. Ini berarti penurunan sebanyak 645.090 ton atau 2,05% jika dibandingkan dengan produksi beras pada 2022 yang sebesar 31,54 juta ton. Maka sangat aneh ketika penurunan tidak sampai 3% dijawab dengan lonjakan impor lebih dari 600%. Lagi-lagi, ini kembali menguatkan kecurigaan pendanaan pemilu. Lonjakan impor yang berlebihan juga membawa risiko beras menumpuk di gudang Bulog dan berakhir rusak. Ini sudah terjadi usai impor besar 2018. Saat itu, sisa beras impor justru mencapai 200.000 ton. Sebanyak 106.000 ton diantaranya menjadi rusak karena gagal disalurkan. Alasannya pun sulit dinalar karena dikatakan jenis beras yang tidak sesuai dengan konsumsi masyarakat. Menilik lebih dalam akar permasalahan yang ada, maka terlihat jika candu impor dilanggengkan dengan janji-janji program pangan yang tidak terrealisasi. Contohnya, jika Presiden Joko Widodo untuk membagikan 9 juta hektar lahan kepada petani, belum juga terlaksana hingga kini. Akibatnya, 60% petani kita masih berkategori gurem atau hanya memiliki 0,3 hektar lahan. Bukan saja soal kepemilikan lahan, sistem pertanian yang dijalankan pemerintah nyatanya hanya menguntungkan perusahaan besar. Sistem food estate tersebut justru tidak mendukung konsep pertanian keluarga yang sebenarnya menjadi tulang punggung produksi beras kita. Di sejumlah lokasi, proyek food estate juga tidak berhasil. Contohnya, proyek di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang berubah komoditas menjadi jagung setelah perkebunan singkong gagal. Proyek jagung 54 miliar rupiah itu pun tampak janggal karena tanaman yang ditanam menggunakan medium polybag. Fakta itu semakin menguatkan kritik para ahli pertanian bahwa lahan food state kebanyakan malah daerah berproduktivitas rendah. Hal itu pula yang ada di Gunung Mas yang memiliki tanah berpasir dengan unsur hara nyaris nol. Dengan fakta-fakta itu, tidak dapat dimungkiri jika negeri ini masih sangat jauh dari ketahanan pangan, apalagi kedaulatan pangan. Kebijakan pangan yang karut-marut, mulai dari penyediaan lahan hingga keran impor, harus diubah. Kita tidak boleh lagi terjebak dengan janji dan program serupa, tapi nyatanya janji itu dilunasi dengan ketergantungan impor.
Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat di editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Arief, kita mau coba bertanya dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB, Dwi Andrea Santosa. Prof. Dwi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Prof. Dwi, kita baru dapat angka impor beras 2023 itu 3,06 juta. Kalau dibandingkan dengan 2022 lebih dari 600% peningkatan. Penjelasannya adalah sebagian karena kekeringan El Nino, lalu juga ada lahan yang katanya beralih fungsi. Yang mana yang paling menyebabkan kekurangan produksi beras Indonesia tahun lalu, Prof. Dwi? Ya, kalau terkait impor, pandangan saya ya, karena berdasarkan data ini ya, itu keputusan yang serampangan, tanpa dasar, tanpa data, tanpa perhitungan. Itu. Nah, mengapa keputusan impor tersebut diambil? Keputusan impor kan sudah diambil di akhir tahun 2022, di bulan Desember. Untuk mengatasi apa? Untuk mengatasi kenaikan harga beras pada saat itu. Nah, keputusan impor di bulan Desember ini sudah salah besar. Untuk menyelesaikan persoalan pada bulan itu, ya nggak mungkin lah, karena beras impor akan masuk sekitar 2 sampai 2,5 bulan. Nah, walaupun dilaporkan bahwa ada 200.000 yang masuk di bulan Desember 2022, sehingga yang 300.000 kemudian masuk di tahun 2023. Lalu kemudian tiba-tiba di bulan Maret 2023 diputuskan impor lagi 2 juta ton, kan? Sehingga total dengan sisa impor 2022 ada 2,3 juta ton. Baru beberapa bulan kemudian di bulan Juli diputuskan lagi impor 1,5 juta ton. Yang masuk diperkirakan sekitar 1 juta ton, sehingga ada keputusan impor ini 3,3 juta ton. Nah, alasannya apa? Asumsi dasar yang dipakai itu hanya satu, bahwa Indonesia akan mengalami El Nino pada saat itu. Sehingga kekeringan, lalu produksi akan turun drastis pernyataannya. Pada saat itu di awal tahun 2023 saya nyatakan penurunan produksi tidak akan tajam, kan? Karena El Nino-nya juga tidak terlalu kuat. Perkiraan saya pada saat itu penurunan produksi 5%. Dan dari hasil rilis BPS, penurunan produksi ternyata hanya 650.000 ton beras tahun 2023. Selama 2023. 3,3 juta ton. Ya. Nah, kan berarti amat sangat berlebihan keputusan impor tersebut. Yang tadi saya sampaikan, keputusan impor yang serampangan, tidak berdasarkan data, tidak ada dasarnya, dan itu tidak ada perhitungan. Prof. Dwi, dan itu menyakitkan dulur tani. Ya. Ini kan 2023 sudah selesai, sudah terimpor ya harusnya ya, 3,06 juta itu sudah masuk semua barangnya atau memang ada yang masih bergerak ya? Kalau berdasarkan keputusan impor ya belum, Mas. Karena dari 3,06 juta ton tersebut itu sebagian swasta. Yang pemerintah itu yang sudah masuk 2,7 juta ton. Kalau totalnya 3,3 juta ton, berarti masih ada 600.000, entah di mana, entah dalam perjalanan atau bagaimana. Jadi itu. Dan itu menjadi impor tahun 2023, menjadi impor terbesar selama 25 tahun terakhir. Kalau menurut perhitungan Prof. Dwi, menurut perhitungan Prof. Dwi, yang harusnya diimpor berdasarkan angka produksi dan konsumsi beras tahun 2023 itu berapa? Bukan 3,06 juta? Yang itu yang ngawur aja keputusan itu. Untuk itu kan tadi saya hanya bicara data ya. Saya bicara data, saya tidak beropini. Saya bicara data. Seharusnya, Mas, keputusan impor itu ditetapkan di bulan Agustus. Seharusnya.
Kalau dulu-dulu masa Pak Harto itu ditetapkan sekitar bulan Juli Agustus. Kenapa alasan di bulan Agustus? Di bulan Agustus kita sudah memiliki data yang relatif akurat terkait dengan potensi produksi pada tahun yang bersangkutan. Lalu yang kedua, perlu juga disurvei data stok. Ketika kita memiliki data produksi pada tahun yang bersangkutan, data stok beras di bulan Agustus, maka kita bisa memperhitungkan pertama, kalau produksi turun drastis dan stok tidak mencukupi, berarti kan ada defisit. Nah, kalau ada defisit, berarti sudah bisa diputuskan impor, itu untuk keputusan impor. Nah, petani tidak akan menolak karena masuk akal. Nah, lalu yang kedua, berapa jumlah yang harus diimpor? Itu berdasarkan dua data tersebut, data produksi pada tahun bersangkutan dan data stok pada bulan yang bersangkutan. Sehingga bisa lebih tepat. Nah, sekarang ditetapkan bahkan tahun sebelumnya. Dan keputusan impor 2024 kan sudah diputuskan Desember. Ini maksudnya apa? Iya, baik. Prof, kembali ke pertanyaan saya tadi. Sebenarnya kalau hitung-hitungannya harusnya impornya berapa tahun lalu? Loh, tahun lalu ya 1 juta ton saja sudah cukup, Bang, penurunan produksi 650.000. 1 juta cukup ya, karena penurunan produksinya hanya setengah juta lebih ya. Iya. Baik, Prof Dwi, ini data dari Bulog mengatakan harus antisipasi untuk tahun ini ada kemungkinan defisit beras di Januari itu 1,6 juta ton, di bulan Februari 1,2 juta ton. Lalu prediksinya juga panen raya kemungkinan mundur 1,5 sampai 2 bulan. Dan produktivitas mungkin turun, produksi nggak bagus. Berarti tahun ini kemungkinan akan ada impor yang banyak juga, Prof? Loh, kan sudah diputuskan. Bahkan Desember kemarin diputuskan impor 2 juta ton, lalu tiba-tiba Januari total impor 3 juta ton. Sudah kontrak dengan Thailand 2 juta ton, dengan India 1 juta ton. Kan ini kan sama sekali nggak masuk akal. Dan itu pasti akan menghantam harga GKP, terutama di tingkat usaha tani. Nah, terkait dengan defisit ini yang salah pengertian seringkali di masyarakat awam. Defisit katakanlah di Januari berapa 1,6 tadi. 1,6 terus ya di Februari 1,2 atau totalnya 2,8 juta ton. Ini defisit berdasarkan potensi panen saat itu dikurangi konsumsi. Ya pastilah. Defisit itu tidak hanya terjadi pada bulan Januari, Februari. Defisit itu sudah terjadi sejak bulan September, sejak bulan Agustus tahun lalu. Karena pengurangan antara produksi pada bulan yang bersangkutan dikurangi konsumsi pada bulan yang bersangkutan. Itu tidak ada maknanya, setiap tahun juga akan seperti itu. Yang perlu dilihat adalah stok beras. Stok awal tahun, perhitungan saya tahun 2024 itu ada 6,7 juta ton. Meningkat drastis dari tahun sebelumnya yang hanya 4 juta ton. Bahkan perhitungan Badan Pangan Nasional, stok awal tahun 7,4 juta ton. Stok yang luar biasa besar. Baik. Sehingga ini yang nggak ada masalah dengan defisit 2,8 juta ton di Januari, Februari. Jadi itu, Mas. Baik, ini informasi yang sangat mencerahkan dan kita tentunya berharap bahwa impor beras ini bisa diminimalkan ya di tahun-tahun mendatang. Terakhir saja, singkat saja, Prof, kita bisa tidak sih meminimalkan impor beras itu, meningkatkan produksi padi kita? Ya sangat bisa, Mas. Yang pertama, stop dulu keputusan impor tahun 2024. Jamin harga di tingkat usaha tani. Karena apa? Sekarang ini harga gabah kering panen walaupun trennya menurun itu baik bagi sedulur tani kita. Ketika harga di tingkat usaha tani baik, tani bergairah tanam. Ketika petani bergairah tanam, produksi akan meningkat dengan sendirinya. Sehingga tahun 2024 nggak perlu impor sesungguhnya. Baik. Jadi untuk itu saya tidak tahu maksudnya impor demikian besar di tahun 2024. Kita akan cari tahu lagi nanti ke pihak-pihak yang akan bisa menjawab. Tapi untuk saat ini terima kasih Profesor Dwi Andreas Santosa sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Prof. Dwi. Siap. Selamat pagi, Mas. Dan pemirsa. Informasi yang sangat mencerahkan, tapi kita akan bahasnya di bagian berikut selepas jeda. Mas Arief dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia.
Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sebelum kita mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV, menurut Mas Arief, seperti yang tadi dijelaskan Prof. Dwi Andrea Santosa, seperti apa itu, Mas? Datanya sangat provokatif ya, dan provokatif dalam perspektif yang mana itu memberikan sebuah gambaran baru tentang bagaimana kita melihat angka yang 3 juta ton sebagai angka impor angka impor beras di tahun ini gitu ya. Jadi saya amat sangat tercerahkan gitu ya dalam situasi di mana kita seharusnya tidak melakukan importasi sebesar itu. Dan kalau memang ternyata kita penurunannya hanya 2% atau kurang lebih 645.000 ton, lalu yang kita impor ternyata 3 juta ton, problem yang pada akhirnya ikut adalah seberapa jauh kita punya kekuatan untuk melakukan distribusi, seberapa jauh kita punya kekuatan untuk melakukan penyimpanan. Jangan sampai kita juga menghadapi tingkat kerusakan yang tinggi, sudah capek-capek kita impor, ternyata tingkat kerusakannya tidak mendukung proses atau tidak mendukung ketepat gunaan dari beras itu. Berasnya busuk begitu ya? Berasnya busuk kan nggak bisa dimakan. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita jaga, Reo. Baik. Kita akan sekarang mendengarkan juga Mas Arief dan pemirsa pendapat dari Anda semua terkait dengan impor beras ini. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV, Bang Leo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sukarwan, silakan Pak pendapat Anda Pak. Nah begini Bang, saya pertama mendengar impor beras tahun ini sekian ton tuh prihatin. Terus ingat zaman Pak Harto sampai ekspor beras, swasta pangan. Ya. Lah kemarin itu pada waktu Anies debat itu kan Anies menyinggung apa istilahnya 1 juta hektar atau food apa itulah pokoknya istilah modernnya tuh. Nah itu kan gagal total istilahnya bahasa saya gagal maning tuh. Iya. Makanya jangan salahkan kalau Anies menyinggung itu bukan nyerang pribadi. Mana buktinya kita negara agraris, negara yang subur makmur, gemari Pahloh, Jinawi, kok sampai impor beras itu kan sangat ironis sekali. Pak Sukarwan, kalau alasannya melakukan impor sebanyak itu adalah untuk mengamankan pasokan supaya kemudian harga juga tidak melonjak, Anda setuju atau tidak Pak? Ya sangat tidak setuju. Saya orang perbankan, mantan perbankan, saya juga ekonomi lulusan Gadjah Mada, lulusan UII juga. Bisa kalau untuk debat. Itu adalah untuk bansaan para importirnya. Kedapannya dapatkan fee, bagi-bagi jasa fee. Yang kedua, ini beras diimpor itu kan untuk senjata politik, bansos. Orang tidak kerja dapat bantuan itu kan membuat mental jaga, mental malas, mental budaya ketep. Baik. Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukarwan ada pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan, Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu soal impor beras ini, Bu. Silakan. Ya, jadi negara kita ini agak riskan sekali ya Pak ya, karena kan kita negara ini dikatakan negara agraris. Ya. Dan dulu ada istilahnya swasembada.
Kemudian ada lagi pokoknya Pak Presiden Soeharto ini kita bukan kita tapi ada di situ program-program yang betul-betul menguntungkan para petani. Sekarang kita ini jangankan beras ya, yang lain saja diimpor ya. Padahal itu negara kita apa kekurangannya? Katanya kalau batu ditanam bisa tumbuh, apalagi tanaman memang ditanam. Karena suburnya negara kita ini. Jadi kita ini masyarakat juga bingung. Petani kasihan juga setengah mati menanam tapi begitu harga turun dan sebagainya, kemudian harga pupuk makin menjulang tinggi dan sebagainya, sehingga negara kita ini di mana petaninya itu masih petani istilahnya turunan ya, bukan petani profesional, sehingga dia itu hanya dia hanya pekerja bukan pemilik. Nah, jadi mereka itu bergantung kepada hasil-hasil yang dihasilkan oleh usahanya tadi ini. Jadi kalau kondisi, semua impor, kondisi kehidupan akan meringis, ya. Kondisi kehidupan petani. Jadi mudah-mudahan ke depan pemerintah yang terpilih, ya. Kondisi petani harus ditingkatkan menurut Ibu Lia ya. Betul ya, bukan penghasilannya juga, tapi SDM-nya Pak ya. Jadi bukan betul-betul petani kita itu petani namanya profesional, bukan hanya karena turunan ya. Jadi diberikan juga pendidikan, pelatihan dan sebagainya sehingga mereka itu bisa profesional ya dalam bidangnya masing-masing. Jadi bukan hanya turunan, hanya supaya hasilnya juga bertambah dan itu diharapkan kepada pemimpin nanti yang akan terpilih. Bisa berpihak kepada petani kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Lia ada pemirsa Metro TV di Merangin, Jambi. Ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ramadan, impor beras ini kita Pak. Terima kasih Metro. Untuk kesekian puluh kalinya kita bicara soal pangan. Kita masa kalah oleh yang ada yang menyanyikan tongkat saja ditanam itu menjadi tumbuh. Kita dulu zaman Pak Harto, Pak Leo, saya ini pernah menjadi KTNA di kabupaten Pak Leo. Jadi pupuk itu dari lini 1 sampai lini 4 itu ditanggung oleh negara. Jadi sampai ke pintu rumahnya petani, pupuk loh ya. Sekarang Pak Leo mencari pupuk saja susahnya bukan main. Susah ya. Maka 3 juta ton impor ini tujuannya apa gitu? Saya bingung juga. Apakah petani ini tidak boleh bertani lagi? Impornya sebanyak itu. Kemudian pupuk sangat sulit dicari. Petani mau beli pupuknya tidak ada. Dan harganya pun tidak menentu. Maka itu pertanyaan saya berikutnya, impor ini mohonlah semuanya menyelidiki, yang berhak menyelidiki ada apa impor 3 juta ton itu. Kalau kebutuhan dalam negeri sesuai dengan pakar tadi mengatakan kita butuh 600.000 ton cuman. Nah ini ada apa menjelang pemilu impor sebanyak itu? Mohon pemimpin di negeri ini cari tahu apa itu 3 juta ton untuk diimpor. Dalam rangka apa, maksud apa. Terima kasih Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Merangin, Jambi untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Memang mungkin kelihatannya Mas Arief penjelasan lebih lanjut harus dijelaskan ya. Karena kalau tidak nanti akhirnya orang akan bertanya-tanya ini ada apa begitu. Apalagi tadi yang disampaikan Pak Dwi Andreas tidak sebanyak itu kalau memang harus impor. Bagaimana Mas Arief? Itu hal yang menjadi PR pemerintah ya untuk menjelaskan agar kita memiliki sebuah wacana atau diskursus publik yang sehat atas angka ini. Karena tanpa penjelasan yang proper, ini kita akan memiliki sebuah asumsi-asumsi. Ada kecurigaan dan nanti akan berkembang menjadi sebuah diskusi publik yang akhirnya tidak produktif. Nah, apalagi di momen politik seperti ini, kita akan mendapati sebuah situasi yang sangat-sangat tidak menguntungkan. Jadi kalau misalnya pemerintah bisa menjawab gitu dengan beberapa
angka dan beberapa asumsi yang pada dasarnya itu terkait dengan bagaimana mereka keberhasilan mereka dalam proses mengembangkan food estate misalnya. Apakah itu sudah berdampak pada angka importasi atau misalnya dengan jujur pemerintah bilang bahwa food estate memang gagal gitu, sehingga El Nino merupakan sebuah fenomena alam yang jauh lebih besar untuk kita antisipasi sehingga akhirnya importasi memang harus setinggi ini. Itu memang merupakan salah satu hal yang kita nantikan. Dan yang lebih penting lagi adalah sekarang bagaimana kita mendapati bahwa proses importasi ini merupakan sebuah proses yang jujur dan tidak ada hal apapun yang pada akhirnya bisa mengarah kepada hal-hal yang tidak terkait sama sekali dengan perut rakyat gitu ya. Ini kan kita melakukan importasi ini tidak lain tidak bukan agar supply and demand stabil, harga stabil. Kenapa Leo? Karena salah satu hal yang kita dapati buat para petani kita juga masih banyak yang beli beras. Jadi untuk mendapati sebuah statistik di mana angka harga beras itu sangat tinggi, itu juga tidak baik buat petani. Sehingga impor memang masih diperlukan. Supply harus dijaga. Dan kalau memang itu harus dijawab dengan impor, pemerintah harus menjawab itu dengan baik. Kenapa? 3 juta ton ini merupakan salah satu angka yang dibutuhkan buat bangsa ini dalam kurun waktu tahun ini. Tadi yang dikatakan Pak Ramadan itu menggelitik juga ya, mengganggu pikiran saya juga barusan Mas Arief, bahwa Pak Ramadan mengatakan jadi petani apa tidak boleh lagi bertani ketika impor harus sebanyak itu. Di saat bersamaan petani juga menurut Pak Ramadan ini harus dikonfirmasi lagi, susah mencari pupuk. Padahal dulu di era yang dirasakan Pak Ramadan, pupuk itu sudah bisa dipakai petani pada waktunya. Akhirnya kan pertanyaan besar itu terjadi lagi, benar tidak pemerintah atau kita semua masih berpihak kepada pertanian? Apakah, saya ingat lagi hasil sensus pertanian terakhir itu Mas Arief, kita juga bahas di sini, petani itu makin tua karena orang semakin tidak berminat lagi untuk berusaha tani. Bagaimana Mas? Ada angka ya Leo yang pada dasarnya menjadi catatan kita ya, bahwa 60% petani kita hanya memiliki lahan kurang lebih 0,3 hektar. Jadi di bawah 1 hektar. Setengah hektar pun tidak sampai. Dan ini merupakan salah satu angka yang menunjukkan kepada kita bahwa petani-petani gurem ini bukanlah petani-petani yang terlindungi. Kenapa? Kalau misalnya sekarang kita melihat angka yang dialokasikan oleh APBN terhadap bagaimana pupuk subsidi itu bisa dibagikan, saya yakin 60% petani gurem ini tidak mendapatkan pupuk subsidi yang layak gitu ya. Saya nggak yakin bahwa mereka itu mendapatkan pupuk subsidi semuanya. Sehingga kalau misalnya kita melihat unsur mendiskusikan ketahanan pangan ya, ini merupakan sebuah diskusi yang dari hulu ke hilir itu bolong-bolongnya banyak sekali. Bagaimana kita memberikan keberpihakan kepada petani lewat misalnya dari awal mereka melakukan penanaman, dari bibit sampai pupuk, sampai nanti akhirnya menjamin harga jualnya juga tetap baik. Itu bolong-bolongnya banyak, apalagi sekarang kita mendapati bahwa importasinya sedemikian besar. Impor beras ini memang harus benar-benar dijelaskan sejelas-jelasnya. Tapi kita harus jeda dahulu Mas Arief, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, memang waktu kurang ya untuk membahas soal ini. Tapi pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan mungkin oleh pemerintah yang sudah mengimpor supaya kita semua jelas impor ini kenapa terjadi seperti ini? Tahap pertama, seluruh stakeholder harus bisa memberikan sebuah pemahaman yang menyeluruh gitu ya. Jadi dari Badan Pangan Nasional, Bulog atau Kemendak itu harus bisa memiliki kesatuan suara agar pihak publik tidak bingung. Dan Kementerian Pertanian juga ya? Ya, Kementerian Pertanian, karena Pertanian memiliki tanggung jawab dalam produksi kan ya. Nah, stakeholder tersebut harus memberikan sebuah penjelasan yang baik. Bagaimana kita mengalami penurunan produksi, defisitnya berapa, sehingga importasinya harus berapa, itu merupakan salah satu rangkaian yang kita perlukan sekarang. Karena kalau kita tidak bisa menjawab bahwa apa sih atau kenapa sih kita perlu 3 juta ton untuk kita impor, itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya akan berkembang menjadi sebuah
pembahasan publik yang amat sangat liar. Dan kalau misalnya nanti ada orang-orang yang menyimpulkan bahwa ini adalah bagian dari rent seeking yang untuk digunakan untuk tadi indikasinya politik ya. Ini merupakan salah satu hal yang bisa saja itu berkembang dengan berbagai macam keliaran data yang akan bergulir. Jadi hal utama yang paling penting adalah bagaimana sekarang seluruh stakeholder bisa memberikan sebuah argumen, sebuah penjelasan yang baik kepada publik. Singkat saja Mas Arief, terakhir sebenarnya kita ini masih berpihak kepada petani tidak sih kalau melihat angka impor yang begitu besar, walaupun memang tujuannya katanya untuk menjaga harga ya. Tapi kan akhirnya kita melihat ya petani ini akan makin lama jangan-jangan pada waktunya akan punah dari Indonesia. Betul, Leo. Salah satu hal yang sangat mudah kita interpretasi adalah kalau dalam politik itu keberpihakan tidak bisa kita lihat dari cuap-cuap ya. Kita tidak bisa lihat dari ungkapan atau retorika. Keberpihakan itu hanya bisa dilihat dari berapa alokasi anggaran yang diberikan kepada petani. Dan kalau misalnya kita lihat sampai hari ini, misalnya kita lihat salah satu elemen saja, misalnya pupuk. Itu merupakan salah satu hal yang bisa memberikan kesimpulan bahwa kita tidak sepenuhnya memiliki keberpihakan pada petani. Harus diingat kita tidak boleh membuat marah orang-orang yang menanam apa yang kita makan gitu ya. Tiap hari. Dan itu tiap hari. Dan salah satu hal yang kita dapati adalah kesabaran dari para petani Indonesia. Itu merupakan salah satu kesabaran yang amat sangat tinggi. Tetapi kalau sekarang kita mendapati bahwa komitmen demi komitmen itu merupakan suatu hal yang selalu dikompromikan atas berbagai macam hal, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Ini merupakan salah satu hal yang amat sangat membahayakan karena makin lama orang tidak tertarik jadi petani lagi. Makin lama petani akan makin tua, makin lama kita akan tergantung pada impor, dan begitu kita amat sangat tergantung pada impor, di saat nilai tukar kita anjlok, itu merupakan salah satu malapetaka buat kita. Ini harus dilakukan, maksud saya penjelasan dan juga keberpihakan yang lebih kuat lagi kepada petani harus dilakukan oleh pemerintah yang sekarang atau harus pemerintahan baru? Harus siapapun yang berkuasa hari ini harus menjelaskan. Tidak bisa ditunda Tidak bisa ditunda. Baik, kita harapkan itu yang akan terjadi supaya kita juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor beras. Mas Arief, terima kasih. Terima kasih, Leo. Sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, sistem food estate pemerintah hanya menguntungkan perusahaan besar dan tidak mendukung konsep pertanian keluarga yang sebenarnya jadi tulang punggung produksi beras Indonesia. Tidak dapat dimungkiri kalau negara ini, Indonesia, masih sangat jauh dari ketahanan pangan, apalagi kedaulatan pangan. Kebijakan pangan yang carut-marut harus diubah. Kita tidak boleh lagi terjebak dengan janji dan program serupa, tapi nyatanya janji dilunasi dengan ketergantungan impor. Saya Leonard Samosi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.